Saudara-saudara, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita mohon pimpinan dan pertolongan Roh Kudus. Sehingga biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan mengokohkan kita, meluruskan jalan kita, dan sekaligus juga membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Bapa berfirman kepada kami, Bapa kuatkan kami, Bapa bimbing kami Tuhan, Bapa kokohkan kami, Bapa hibur kami, Bapa tumbuhkan iman kami, pengharapan kami ya Tuhan, Bapa luruskan jalan kami, sehingga ya Tuhan di dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan, persoalan baik oleh karena kegagalan, tetapi juga oleh karena kesuksesan, Tuhan senantiasa beserta dengan kami, Tuhan memimpin jalan kami, sehingga kami tidak jatuh terkapar. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Tuhan, kuatkanlah kami semua, jadikanlah keluarga kami sebagai saluran berkat Tuhan. Demi Kristus Yesus, amin. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Markus pasal 12, ayat yang ke-28 hingga yang ke-34. Markus pasal 12, ayat yang ke-28 hingga yang ke-34. Demikianlah saudara-saudara bunyinya. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harap semua Anda baik-baik saja. Bahkan kalaupun sedang ada masalah dan persoalan, percayalah Tuhan tidak tidur. Gusti ora sare. Tuhan akan memimpin sehingga tetap tenang di tengah-tengah segala badai apapun. Yang kedua, saudara-saudara, saya ingin mengatakan bahwa tidak terasa hari ini tanggal 31 ternyata hari terakhir pelayanan saya selama 1 bulan di GKBI ini. Mudah-mudahan saudara-saudara
dengan segala kekurangan dan keterbatasan saya, pelayanan yang saya coba berikan kepada saudara-saudara itu boleh menjadi berkat bagi saudara semua. Dan meskipun nanti kita berpisah, kita sudah berkenalan, sudah menjadi saudara. Oleh karena itu ketika Anda punya masalah, Anda punya persoalan, punya tantangan dan Anda membutuhkan saya misalnya, silakan jangan sungkan-sungkan untuk mengontak. Kita semua adalah saudara yang harus saling topang menopang. Dan ini, saudara-saudara, spirit ini yang saya lihat dari jemaat GKBI yang telah Tuhan tempatkan di Kuala Lumpur ini. Saudara-saudara, kali ini kita akan berbicara tentang keluarga yang berpusat pada kitab suci. Sebetulnya saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang keluarga yang berpusat pada kitab suci, itu bukan kitab sucinya yang terutama menjadi pusat, tetapi bahwa yang kita jadikan pusat kehidupan kita, maupun keluarga kita, maupun karir kita, maupun kehidupan kita sehari-hari adalah yang diberitakan oleh kitab suci. Bukan kitab suci ini, saudara-saudara, tetapi yang diberitakan oleh kitab suci. Siapa dia? Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau kita mengatakan berpusat pada kitab suci, bukan kitab sucinya ansih, ya. Bukan kitab suci pada dirinya sendiri, tetapi apa yang diberitakan oleh kitab suci, yaitu Yesus Kristus. Kita berpusat langsung pada Yesus Kristus. Apakah kitab suci itu kalau begitu tidak penting? Oh, saudara-saudara, sangat penting. Kenapa? Karena kita mengenal Yesus Kristus, kita tahu betapa cintanya Allah di dalam Yesus Kristus itu kepada kita, karena kita membaca kitab suci. Oleh karena itu, saudara-saudara, kitab suci ini dan Yesus ini adalah satu kesatuan. Kita mengenal Yesus Kristus dengan cintanya yang luar biasa ini melalui kitab suci ini. Tetapi kitab suci ini tidak kita sembah. Yang kita sembah adalah Yesus Kristusnya. Mereka berbeda tetapi tidak terpisahkan. Jadi ini saudara-saudara yang pertama-tama yang ingin saya jelaskan, ya. Kita tetap berpusat pada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita yang diberitakan oleh kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, saudara-saudara, sekali lagi tema kita keluarga yang berpusat pada kitab suci, ya. Tentu saja di dalam pengertian yang tadi saya sampaikan. Saya akan memulai dengan satu cerita, saudara-saudara. Seperti biasa, satu saat saya diminta untuk memimpin ibadah pernikahan di salah satu gereja Katolik di Jakarta, saudara-saudara. Dan saya lihat alamatnya, saya tahu ini daerahnya daerah mana. Tetapi saya belum tahu tepatnya lokasinya ada di mana. Saya cuma tahu areanya saja, tetapi lokasinya ada di mana saya tidak tahu. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya berangkat pada hari itu untuk melaksanakan pernikahan di gereja Katolik bareng dengan pastor sahabat saya. Saudara-saudara, ketika sedang berangkat ke sana, saya pikir udah enggak terlalu masalah. Nanti kalau sudah di daerah sana, saya bisa bertanya kepada siapapun, di mana gereja Katolik itu. Pasti saya akan mendapatkannya dengan mudah. Tetapi saudara-saudara, ini yang di luar dugaan. Ketika saya tiba di daerah di sekitar situ, saya tanya sana sini, orang memberikan informasi yang tidak pas. Jadi bukannya saya makin mendapatkan lokasi gereja itu, saudara-saudara, justru saya makin menyasar, semakin tersesat. Waduh, saya sudah paniknya luar biasa. Saya lihat jam ini, jamnya sudah semakin mendekat untuk pemberkatan pernikahan. Aduh, gimana ini, saya panik, saudara-saudara. Dan pada saat saya mengendarai mobil, tiba-tiba ada lampu merah. Saya dalam hati, saudara-saudara, ketika sedang ada traffic light itu, saya berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Masa saya datang terlambat, ini kan gak enak. Saudara-saudara, ya, tidak enak pendeta datang terlambat di gereja Katolik lagi. Aduh, Tuhan tolong saya. Lalu saudara-saudara,
Tiba-tiba saya teringat bahwa seingat saya ada sekarang yang namanya aplikasi Waze untuk menunjukkan jalan. Waktu itu HP saya belum dimasukkan aplikasi Waze. Lalu saudara saya cepat saya cari itu aplikasi Waze di saya punya HP. Lalu kemudian begitu ketemu saya download. Lalu setelah itu saya langsung mencari lokasinya dan saya tinggal ngikutin saja. Dan saudara-saudara ternyata saya tiba di sana, puji Tuhan, tepat pada waktunya. Sehingga saya bisa memimpin acara pernikahan itu dengan baik. Saudara-saudara, yang saya ingin katakan adalah ini, saudara-saudara. Rumah tangga kita, termasuk rumah tangga saya dan rumah tangga saudara, bisa tersesat, bisa nyasar kemana-mana kalau kita tidak memiliki ways spiritual, ways rohani. Yang saya maksudkan dengan ways spiritual atau ways rohani, saudara-saudara, adalah ini Alkitab. Ya. Ini penting sekali di dalam kehidupan saudara dan saya, juga di dalam kehidupan keluarga kita. Kita butuh membaca kitab suci ini, saudara-saudara, karena sekali lagi melalui kitab suci ini kita berjumpa dengan Yesus Kristus. Melalui kitab suci ini kita mengenal Yesus Kristus. Kita mendengarkan dia berkata-kata, dia berbicara kepada kita di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Oleh karena itu sekali lagi saudara-saudara, kita butuh kitab suci ini. Karena ketika kita lagi lemah, ketika iman kita lagi loyo, ketika kita sedang menghadapi tantangan pergumulan atau godaan-godaan, saudara-saudara, ini Alkitab fungsinya itu seperti Anda punya HP, lemot spiritualitasnya, lemot listriknya, hampir mati, perlu di-charge, ya, perlu di-charge. Kita juga begitu, saudara-saudara, kita perlu membaca Alkitab, kita perlu berdoa, kita perlu membaca bersama-sama, supaya apa? Kita saling men-charge di antara kita, kita saling menguatkan satu sama lain, dan terutama saudara-saudara, dengan membaca Alkitab ini, kita membiarkan diri kita di-charge oleh Tuhan, diisi oleh Tuhan, diperkuat oleh Tuhan, dikokohkan oleh Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah apapun, bukan saja pada saat kita gagal, pada saat kita sedang menghadapi persoalan berat, tapi bahkan ketika kita lagi sukses, saudara-saudara, tantangannya tuh banyak, tantangannya tuh besar, tantangannya hebat. Kalau kita tidak kuat, kita akan jatuh terhempas. Tapi kalau kita di-charge, saudara-saudara, kita akan kokoh kuat dalam menghadapi situasi apapun. Itu pentingnya, saudara-saudara, Alkitab. Saya ini alami sendiri, saudara-saudara, di dalam kehidupan saya, ya. Berkali-kali ketika saya menghadapi tantangan, ketika saya menghadapi pergumulan, saya nggak tahu Tuhan, saya mau bikin apa. Yang bisa saya lakukan apa? Cuma berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan kuatkan saya. Dan biasanya pada saat jam-jam saat teduh, saudara-saudara, saya berdoa kemudian membaca Alkitab. Dan selalu Tuhan jawab tepat pada waktunya. Ketika saya membutuhkan kekuatan, firman Tuhan itu berbicara yang menguatkan saya. Ketika saya lagi ragu, firman Tuhan itu berbicara yang mengokohkan saya. Ketika saya sedang menghadapi godaan, firman Tuhan itu meluruskan jalan saya. Ketika saya sedang berduka, firman Tuhan memberikan kepada saya sukacita yang luar biasa. Dan itu saudara-saudara saya alami ribuan kali. Kok satu kali, dua kali bisa saja kebetulan. Tapi saudara-saudara, kalau ribuan kali saya merasakan, saya mengalami betapa Tuhan saya ini Tuhan yang hidup, yang mendengar saya ketika saya bergumul, yang memahami saya di dalam kelemahan saya, yang menerima saya, saudara-saudara, ketika
pada saat saya jatuh terpuruk, Tuhan berbicara, Gusti ora sare. Ini penting, saudara-saudara. Penting membaca Alkitab dan penting mengajak istri, mengajak suami, mengajak anak-anak, yuk baca Alkitab bersama, saudara-saudara. Karena ketika kita sudah di-charge, ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan roh dan spirit cinta kepada saudara dan saya. Orang yang dekat kepada Tuhan, saudara-saudara, dia tidak akan maki-maki istrinya. Dia tidak akan maki-maki anaknya. Dia tidak akan maki-maki suaminya. Dia tidak akan nempeleng pasangannya. Karena apa? Spirit cinta itu ada di sini. Berapa banyak saudara-saudara orang lain yang begitu melihat orang Kristen kemudian ngomong kepada saya, Pak Pati, itu kok orang Kristen di situ berkelahi terus suami dan istri. Itu bagaimana? Katanya Kristen, katanya penuh kasih, katanya penuh cinta. Kok berkelahi terus, kok malah suaminya nempeleng istrinya. Kok kalau mau ngomong keluarnya kok bahasa kebun binatang. Kok seperti itu orang Kristen? Saudara, ini kesaksian yang sangat memalukan sekali, saudara. Tapi saya beritahu kepada mereka, itu mereka boleh Kristen KTP, tetapi sebetulnya mereka punya spiritualitas dan imannya sedang lemot. Relasinya dengan Tuhan sedang lemot. Karena apa? Pasti gak pernah berdoa, gak pernah membaca Alkitab, gak pernah yuk kita sama-sama hadapi seluruh persoalan dengan dekat, semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga Tuhan mencurahkan cinta kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sehingga tantangan apapun, saudara-saudara, masalah apapun kita akan hadapi. Gak perlu maki-maki, gak perlu marah-marah. Karena justru keluarga ini adalah anugerah Tuhan bagi kita yang membuat kita semakin dikuatkan dan dikokohkan. Saudara-saudara, beberapa bulan yang lalu saya sempat bertamu di rumah Ahok, Basuki Purnama. Saya ngobrol-ngobrol dengan dia di rumahnya, saudara-saudara. Saya tanya dia tentang kehidupan politik, kita bicara tentang kehidupan keluarga, kita bicara tentang saat dia jadi gubernur, kita juga bicara tentang aktivitas-aktivitas dia lainnya, saudara-saudara. Dan saya ingat saya bertanya kepada Ahok dua hal yang penting, saudara-saudara. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Ahok adalah ini. Pak Ahok, saya tuh mau tahu ketika Anda itu masuk penjara, Anda difitnah dengan sangat luar biasa ya. Padahal Anda tidak sedang menjelekkan agama manapun. Apa yang membuat Anda itu tetap survive bahkan ketika Anda di penjara? Bahkan you malah makin gemuk lagi di penjara. Kelihatannya oke-oke saja. Apa tuh? Apa yang membuat Anda bisa tetap kuat, kokoh dan survive? Dia katakan kepada saya, ya kalau lihat dari luar begitu sih, ya kelihatannya gua survive aja. Saudara, ngomong dengan saya gua lo, karena kita sudah kenal lama. Gua sih kelihatannya survive aja, tetapi hari-hari pertama, minggu-minggu pertama itu gua hampir mau gila katanya. Benar-benar hampir mau gila. Ini kenapa ini terjadi? Kenapa saya mesti masuk penjara? Kenapa ini terjadi? Waduh, rasanya stres luar biasa. Tetapi, kata Ahok, yang bikin saya survive adalah kitab suci ini. Saya selalu baca dan Tuhan selalu berkata-kata kepada saya. Dan ketika Tuhan berkata-kata, saya tulis. Apa yang saya gumuli, saya ngomong kepada Tuhan melalui doa, saya nangis kepada Tuhan. Dan begitu saya membaca Alkitab, Tuhan jawab, saya tulis. Hal yang tidak pernah saya lakukan, saya tulis itu semuanya. Dan kemudian jadi buku. Itu kalau saya nggak menghadapi itu, saya nggak bisa nulis sebanyak itu. Tetapi saya menulis itu seperti Tuhan yang tuntun saya tulis. Dan saya merasakan kekuatan ketika saya membaca kitab suci ini. Ini yang membuat saya jadi survive. Saya bilang luar biasa sekali ya. Sekarang saya mau tanya juga, saya bilang. Yang kedua, ketika Anda ini menjadi gubernur, you punya fasilitas yang begitu banyak. You bisa manfaatkan seperti banyak politisi-politisi lainnya. Enggak korup pun you kaya.
Karena you bisa manfaatkan dana yang banyak itu, yang you bisa terima. Tapi kenapa you gak mau korup? Kenapa you tetap jujur, lurus-lurus saja? Dia bilang, balik lagi Alkitab. Gue itu katanya, sebelum pergi ke kantor, sebelum melakukan aktivitas apapun, baca Alkitab. Saya harus jalin relasi dengan Tuhan. Kalau Anda mau bikin apa-apa atau melakukan apapun harus jalin relasi dengan Tuhan, kuncinya. Kalau kita nggak punya relasi dengan Tuhan, kita akan lemah, kita akan mudah goyah, kita akan hancur. Tapi kalau kita punya relasi dengan Tuhan, dengan membaca Alkitab ini, firman Tuhan ini, tantangan apapun, pergumulan apapun kita pasti akan lewati dengan pertolongan Tuhan. Itu kuncinya, saudara-saudara. Kenapa kita penting membaca kitab suci? Saya juga, saudara-saudara, ketika saya menggumuli tentang tokoh-tokoh kemerdekaan, saya ketemu dengan seorang yang namanya Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin itu seorang tokoh kemerdekaan yang luar biasa, pejuang kemerdekaan, yang mestinya, saudara-saudara, di dalam sejarah, dialah yang mestinya menjadi pembaca teks proklamasi kemerdekaan. Para pemuda nyuruhnya dia. Tetapi ternyata dia sedang ditangkap oleh Jepang dan dipenjara. Sehingga dia tidak bisa membaca teks proklamasi kemerdekaan. Akhirnya mereka minta Soekarno yang baca. Saudara-saudara, apa yang hebat dari Amir Syarifuddin ini? Kemanapun dia pergi, saudara-saudara, dia selalu sebelum melakukan apapun dia selalu baca Alkitab. Dan kemanapun dia pergi, di kantongnya selalu ada Alkitab. Lalu kemudian, saudara-saudara, yang menarik adalah kemudian dia dituduh komunis. Dituduh sebagai komunis. Lalu kemudian dia ditembak mati sebagai hukumannya. Ini seorang pejuang kemerdekaan sayang yang kemudian dia dituduh komunis, ditembak mati. Saudara-saudara, yang ditembak mati itu banyak sekali di Madiun, banyak sekali. Lalu ketika keluarganya itu mau mencari di mana kuburannya Amir Syarifuddin, di tengah-tengah ribuan orang yang dibunuh ini, di mana kuburannya? Lalu mereka, keluarganya bilang, gampang mau cari Amir Syarifuddin di tengah-tengah ribuan jasad yang sudah meninggal lama ini. Lihat aja di bajunya pasti ada Alkitab. Dan saudara-saudara mereka gali. Dan akhirnya mereka menemukan kerangka mayat yang masih bajunya utuh. Di dalamnya ada Alkitab. Ini pasti Amir Syarifuddin. Dan betul ketika dia ambil Alkitabnya dilihat dalamnya Amir Syarifuddin. Saudara-saudara, kenapa orang-orang seperti ini, saudara-saudara, selalu mengandalkan ini? Ya, karena mereka tahu Allah itu hidup. Mereka tahu mereka itu rapuh, kita rapuh. Di tengah-tengah kerapuhan kita menghadapi tantangan dan pergumulan. Hei saudara-saudara, baca kitab suci. Jadikan kitab suci ini satu charge untuk kita. Yang memberikan kita kekuatan ketika menghadapi tantangan dan pergumulan apapun. Dan terakhir saudara-saudara, sebagai keluarga, Anda boleh memberikan warisan kekayaan pada anak Anda. Gak cukup. Karena kalau warisan kekayaan tanpa spiritualitas yang kuat, anak ini akan hancur satu saat. Saya punya seorang teman, saudara-saudara, yang kayaknya luar biasa ayahnya. Dikasih ke harta warisan yang luar biasa, saya sampai iri. Waduh, saya untuk mendapatkan membeli mobil aja berjuang mati-matian, ya, mau beli motor aja berjuang mati-matian. Dia tinggal terima duit banyak sekali dari keluarganya. Waduh, luar biasa. Ketika dia datang ke rumah saya, mobilnya gonta-ganti yang bagus-bagus, merek hebat-hebat. Tapi sekarang justru tinggal di rumah kontrakan. Kenapa, saudara-saudara? Ya itu tadi, bukan soal intelektualitas tapi juga soal spiritualitas. Habis semuanya di rumah judi. Jadi saudara-saudara, kalau Anda memberikan warisan kepada harta kekayaan kepada anak-anak Anda nggak cukup. Memberikan harta kekayaan dengan intelektualitas kepada anak-anak saja tidak cukup. Karena mereka juga justru bisa jatuh oleh intelektualitas mereka, saudara-saudara. Tapi yang terpenting adalah jangan lupa memberikan spiritualitas yang kuat. Gimana caranya? Salah satunya, ayo ajak anak-anak, suami istri semuanya. Yuk kita berdoa bersama, kita baca Alkitab bersama. Jadikan Alkitab ini
penuntun kehidupan kita sehingga kita lebih dekat dengan Tuhan, punya relasi yang indah dengan Tuhan, mengalami kekuatan Tuhan, mengalami betapa Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita dan di dalam kehidupan keluarga kita. Sehingga tantangan apapun, masalah apapun yang saudara hadapi, Anda tahu Anda tidak sendirian, tapi ada Tuhan yang menjadi Bapa bagi kita semua. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau adalah Allah yang berkarya di dalam kehidupan kami, jabatan kami, profesi kami, pekerjaan kami, sekolah kami, maupun di dalam aktivitas kami dimanapun. Tuhan, kami bersyukur Bapa, bahwa Engkau ingatkan kami untuk senantiasa membangun relasi denganmu, memperkuat relasi dengan Tuhan melalui persekutuan di tengah-tengah keluarga kami, melalui doa dan membaca Alkitab. Tuhan, kuatkanlah kami semua Tuhan, berikanlah kerinduan kepada kami, sehingga kami sungguh-sungguh semakin dekat kepadamu ya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.